warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Lili Nur Azizah dengan nomor induk mahasiswa 240111206336 dari LPTK Universitas Islam Negeri Mataram. Saya adalah guru kelas 1 di MI Miftahul Huda Ketuan, Kecamatan Kedung Tuban, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 batch 1. Pada hari ini, Selasa 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja berupa praktik pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 1 dengan materi Aku Suka Bergotong Royong di MI Miftahul Huda Ketuan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Bagaimana video selengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you? Thank you. Are you ready to study? Yes. Oke, pagi ini Bu Guru sangat senang kalian terlihat semangat sekali untuk belajar. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, semua tangannya diangkat. Berdoa. Doaan selanjutnya silakan disiapkan alat tulisnya. Bajunya mungkin ada yang belum rapi, dirapikan dulu. Bangkunya, mejanya dirapikan juga. Oke, selanjutnya alat tulisnya kalau sudah disiapkan, cepat tanya kabar. Apa kabar kawan-kawan semua? Baik. Apa kabar sahabatku semua? Baik. Semoga Allah selalu menjaga agamamu, keluarga dan juga saudaramu. Amin. Jangan banyak, dapat jempol. 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 Dulu kehadiran kalian. Nanti nama yang saya panggil, tolong ucapkan lambang sila Pancasila yang kamu suka. Nah, lambang sila Pancasila ada berapa? 5. Yang pertama bintang emas, kedua rantai emas, ketiga lilin, 4 sebutkan satu saja lambang Pancasila yang kalian suka. Ya, yang mulai. Anissa Putri, bintang emas. Zawaida Saromina, rantai emas. Oke, terima kasih. Hari ini sudah hadir dalam pelajaran. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang gotong royong. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi tugas perannya dalam kegiatan bersama. Gotong royong kan berarti bersama. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hal-hal yang dianggap berharga dan penting bagi dirinya dan orang lain. Saling menghargai. Nah, terus yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan sikap bertanggung jawab untuk menjaga hal yang berharga dan penting bagi dirinya dan orang lain.
juga bertanggung jawab. Kalau diberi tugas maka dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Gitu ya. Oke. Nah, nanti kalian masih ingat tidak materi kemarin itu tentang bagian-bagian rumah dan cara membersihkannya? Ayo, siapa yang ingat bagian-bagian rumah itu apa saja? Lemari. Bagiannya, ruangannya. Ruang tidur, betul. Ruang tamu. Ruang makan. Kamar mandi. Ada dapur untuk masak, betul. Ya, ada yang punya ternak, ada yang punya kandang, boleh. Oke, selanjutnya bagaimana cara membersihkan? Apakah semua ruangan itu butuh dibersihkan? Ya. Cara membersihkannya bagaimana kemarin salah satunya? Disapu. Setelah disapu, dipel. Yang lantainya keramik bisa dipel. Apalagi? Mejanya oh ya betul. Mejanya disulap pakai kemoceng, gitu. Nah, semua pekerjaan membersihkan rumah itu kalau dikerjakan sendirian maka akan kesulitan ya, kecapean ya. Nah, pernah nggak kalian membantu orang tua di rumah? Pekerjaan apa yang pernah kalian lakukan? Membersihkan kandang kambing, menyapu, mencuci baju, wah bagus. Mbak Anissa pernah membantu apa di rumah? Isa mencuci piring. Iya, cuci baju. Oke. Nah, selanjutnya. Apakah aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama? Yang aktivitas yang bisa dilakukan bersama-sama contohnya apa? Bersih-bersih di rumah. Bersih-bersih di rumah. Gotong royong apa, Mbak Ulan? Bersih-bersih apa? Bersih di rumah. Lingkungan di sekolah juga bisa. Oke. Nah, berikutnya manfaat dari kegiatan yang dilakukan bersama-sama itu manfaatnya apa? Pekerjaan kan ada yang dilakukan sendiri, ada yang dilakukan bersama. Manfaatnya apa? Kalau dilakukan bersama-sama itu loh, keuntungannya apa? Duit. Oh. Pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih ringan. Nah, oke. Berikutnya, coba Bu Lili punya kuis. Kuis ini untuk mengetahui apakah kalian sudah paham tentang gotong royong atau belum. Ya, untuk mengetahui pengetahuan awal kalian, ya. Nah, carikan kuis. Kuis yang pertama. Nah, kuis yang pertama, gotong royong adalah mengerjakan sesuatu pekerjaan secara A. Sendiri-sendiri, B. Bersama aja semuanya. Gimana? Coba kita lihat apakah B benar. Oh, good. Kuis yang kelima, dengan gotong royong pekerjaan akan terasa A susah, B ringan, C berat. Ringan. Coba dilihat. Oke. Hebat anak-anak Bu Guru ya. Oke, selanjutnya. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, karena hari ini kita akan belajar tentang gotong royong. Nah, materi hari ini yaitu tentang gotong royong. Kita akan belajar tentang pengertian, manfaat, dan juga contoh perilaku.
Nah, ada 3 pembahasan nanti yang akan kita pelajari. Untuk yang pertama, pengertian. Coba dibaca bersama-sama. Gotong royong adalah mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Iya, gotong royong itu adalah mengerjakan sesuatu secara bersama. Oke, selanjutnya dibaca bersama. Gotong royong merupakan salah satu kegiatan yang sudah menjadi kebudayaan bagi masyarakat Indonesia. Gotong royong itu sudah menjadi sifat yang menjadi budaya di Indonesia. Kalau kita melakukan pekerjaan suatu pekerjaan, biasanya kita melakukan secara bergotong royong. Selanjutnya dibaca bersama. Manusia disebut makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan interaksi dengan orang lain. Kita sebagai manusia itu tidak bisa hidup sendiri, butuh bantuan orang lain. Oke. Berikutnya, apa toh manfaat dari gotong royong? Nah, salah satunya adalah yang pertama, meringankan beban. Kalau pekerjaan dilakukan sendiri terasa berat, kalau dibantu dengan orang lain maka akan merasa lebih ringan, waktunya juga lebih cepat. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu menumbuhkan sikap kebersamaan. Ya, yang ketiga, membina hubungan sosial. Kalau kita saling membantu, maka kita akan hubungannya baik dengan sesama teman, dengan sesama orang lain. Kalau tidak membantu, saya nggak mau, jadi malas, jadi nggak mau berteman. Anak itu loh nggak mau membantu. Nah, gitu guys. Kalau saling membantu kan enak ya. Gantian. Kamu sekarang dibantu, besok kamu ganti yang membantu. Berikutnya, yang keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kalau bersatu, maka pekerjaan menjadi lebih ringan. Selanjutnya, perhatikan gambar. Ini contoh perilaku di lingkungan mana? Lingkungan apa? Sekolah. Betul sekali. Ini adalah contoh gambar perilaku gotong royong di sekolah. Yang ini gotong royong di halaman sekolah. Sedangkan yang gambar 2 di dalam kelas, membersihkan ruangan kelas. Berikutnya, perhatikan gambar. Ini contoh gotong royong di mana? Rumah. Oke. Yang pertama ini membersihkan apa? Dalam rumah. Yang gambar 2? Iya, membersihkan di luar rumah. Berikutnya, ini gambar rumah. Gambar berikutnya. Nah, ayo. Gambar 1. Ini gotong royong apa? Membangun rumah. Gambar 2. Ini ada api yang mana? Ada mobil pemadam kebakaran. Betul, membantu keluarga yang rumahnya kebakaran. Gambar 3. Membersihkan masjid atau musola. Gambar 4. Ia memberi sumbangan kepada orang yang membutuhkan. Nah, semua itu adalah contoh gotong royong di masyarakat. Mas Alfa, kenapa? Mas Arsa, oke. Berikutnya, nah, sebagai praktek gotong royong, kita akan bermain estafet bola. Sebelum bermain estafet
Faza, Nana, Apis, Rafa. Kelompok C, Arsa, Fiza, Alfa, Zahra, dan Siva. Kelompok D, Aulian, Hariza, Wulan, dan Zahwa. Silakan. Yang kelompok A, saya beri nama kelompok bintang emas. Ya, kelompok A silahkan berkumpul di sini. Ya, pindah yang kelompok A di sini, yang tidak kelompok A pindah, nggih. Kelompok B, saya beri nama kelompok rantai emas di sini, kelompok B. Kelompok C langsung berdiri pindah. Kelompok C di sini ada kelompok pohon beringin. Kelompok D di sini kelompok kepala banteng. Nah, kalian sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Selanjutnya kita akan melaksanakan game estafet bola. Kita mulai dari kelompok A dan kelompok B. Silakan baris ke depan. Permainannya adalah nanti. Halo Mas Fahmi, dengarkan dulu. Permainannya adalah nanti tugasnya setiap kelompok dari peserta paling ujung ambil satu bola, kemudian berikan ke temannya. Yang terakhir masukkan bola ke keranjang yang kosong ini. Ya, oke. Nah, sebelumnya saya kasih waktu dulu. Nah, atur waktunya dulu. Jadi biar sama dengan kelompok berikutnya. Saya beri Bapak ya, nanti saya beri waktu 25 detik. Maka kalian kalau sudah waktunya habis, selesai. Kalau ada bola yang jatuh di tengah jalan, batal, berarti gagal. Bola yang jatuh tidak boleh diambil lagi. Siap nggih? 1, 2, 3. Bola. Sekarang kelompok B dapat berapa ya kira-kira ya? Kita bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Siapa yang 11 kelompok? Oke. Siap nggih? 1, 2, 3. Kelompok C 15 bola. Kelompok D dapat 10 bola. Berarti dari kelompok A, B, C, D mana yang paling banyak? Kelompok mana yang paling banyak? Kelompok D. Tepuk tangan untuk kelompok C. Tadi kegiatan permainan tadi itu adalah contoh gotong royong. Tapi gotong royong itu harus dalam hal kebaikan, tidak boleh curang. Nah, okay? Harus dalam hal kebaikan. Kalau gotong royong dalam hal kejelekan, hal-hal yang jahat boleh tidak? Tidak. Ya, nah berikutnya sekarang saya punya tugas kelompok. Sesuai dengan pembagian kelompok yang tadi, nggih masih. Bu Lili itu beberapa hari terakhir itu agak resah, Cak. Resah kenapa? Ketika Bu Lili mengajar di pagi hari, senang karena kelasnya bersih, rapi. Paginya kan baru saja tugas piket, nggih. Sudah disapu bersih, ditata dengan rapi. Nah, tapi ketika selesai istirahat pertama, Bu guru janji kurang nyaman. Loh, kok
tidak seperti ketika masih pagi. Bagaimana dong supaya caranya supaya kelasnya itu tetap bersih dari pagi sampai pulang sekolah. Nah, nanti tugas kalian adalah mencari solusi bagaimana supaya kelas kita tetap bersih dari pagi sampai pulang sekolah. Gitu ya. Nanti solusinya, ide-ide kamu tuliskan dalam tugas lembar kerja yang saya bagikan, ya. Kita mulai dari kelompok 1. Nah, kelompok A sana, guys. Kelompok A. Silakan ditulis nama kelompok dan anggotanya terlebih dahulu. Terus kelompok C. Terus berikutnya ini kelompok D. Silakan ditulis nama kelompoknya. Tadi kelompok A kelompok bintang emas, kelompok B kelompok rantai emas, kelompok A bintang emas ini, kelompok A bintang emas, kelompok B rantai emas, kelompok C pohon beringin, dan kelompok D kepala banteng. Kemudian kalian tulis anggotanya siapa saja. Siapa yang jadi ketua? Kemudian siapa yang presentasi? Nanti kan setelah selesai tugas kalian harus dipresentasikan di depan kelas. Jadi nanti ada yang bertugas mempresentasikan. Yang tidak ketua tidak presentasi berarti sebagai anggota. Anak-anak sudah selesai tugasnya? Selanjutnya, karena kalian sudah selesai, kalian harus mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Kita mulai dari kelompok A, kelompok bintang emas. Silakan maju ke depan. Nih. Kelompok bintang emas akan menyampaikan hasil dari kerja kelompok. Cara mencapai keberhasilan kelompok adalah membuang sampah pada tempatnya, menyapu, membersihkan meja. Oke, terima kasih kelompok A. Silakan Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok B.
adalah bagaimana cara menjaga kebersihan ruang kelas dari pagi sampai pulang sekolah. Yang pertama apa? Yang pertama Ada rapat. menyambut kelas harus disapu supaya bersih. Yang kedua, yang ngepel, dipel. Yang ketiga, membersihkan meja supaya tidak berdebu. Yang keempat, membersihkan kursi juga. Nah, oke, nggih. Kalau ada sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita selesai makan, selesai minum, wadahnya yang perlu dibuang harus dibuang ke tempat sampah. Nah, kerja bakti atau gotong royong itu tidak hanya untuk manusia, Cak. Hewan juga ada yang bergotong royong. Ini, mari kita tonton video tentang hewan yang bergotong royong. Mari kita belajar dari si semut dan koloninya. Rupanya ada potongan roti yang cukup besar. Aku harus membawa roti ini pulang. Pasti semut yang lain akan sangat senang. Mereka segera membantu semut membawa roti ke istana. Ajaib, tadi semut merasa kesulitan membawa roti itu, tapi sekarang roti itu terasa sangat ringan. Tentu saja itu karena mereka semua bekerja sama. Itu menceritakan bahwa gotong royong itu sangat penting dan banyak manfaatnya. Kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya lagu gotong royong. Oke, 1, 2, 3. Aku trek dung belajar Indonesia trek dung selalu riang gembira trek dung maka aku awet muda trek dung. Nah, sekarang kepalanya di majukan trek dung. Nah, gitu ya. Ayo yang masih duduk berdiri. Ayo yang masih duduk berdiri aja. Sampai mulai 1, 2, 3. Aku trek dung belajar Indonesia trek dung selalu riang gembira trek dung maka aku awet muda trek dung. Oke. Satu lagu lagi boleh? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bila hore. Sekarang ya nggih, guru punya kuis. Nanti kalian gantian satu persatu. Ini nanti soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 4. Nanti maju satu persatu. Jawaban yang kamu pilih nanti kamu pegang. Itu ya. Oke. Kita mulai dari kuis yang pertama. Oke. Gotong royong adalah mengerjakan sesuatu pekerjaan secara pegang jawabannya A sendiri-sendiri, B bekerja sama, C semaunya. Pegang dulu. Oke. Pegang dulu. Oke, bagus. Oke, berikutnya soalnya dikerjakan secara mandiri, individu, tidak kelompok lagi. Kalau yang tadi
dijawab soalnya, tulis nama terlebih dahulu. Sebelum mengerjakan, tulis nama dulu. Masing-masing. Oke, tugas mandiri tadi sudah kalian selesaikan. Nanti dulu ya. Untuk selanjutnya, pelajaran hari ini sudah cukup. Oke, jadi apa yang bisa kalian pelajari dari pelajaran yang sudah terlaksana? Coba sekarang. Tadi kita sudah belajar tentang gotong royong. Coba siapa yang masih ingat? Apakah yang dimaksud dengan gotong royong? Gotong royong tadi apa? Pekerjaannya lebih ringan. Apa yang dimaksud gotong royong? Bekerja sama-sama. Bekerja secara bersama-sama. Terus setelah itu, apa saja manfaat gotong royong? Pekerjaan menjadi lebih mudah. Pekerjaan menjadi lebih mudah, betul. Yang lain? Pekerjaan menjadi lebih ringan, betul sekali. Nah, bagaimana contoh perilaku kerjasama atau gotong royong di sekolah? Contohnya gotong royong apa di sekolah? Menyapu, membersihkan kelas, betul. Kalau gotong royong di rumah, contohnya apa? Membersihkan kelas, ya, membersihkan ruangan secara bersama-sama. Berikutnya, betul. Nah, kalau contoh gotong royong di lingkungan masyarakat, membangun rumah, ya, apa lagi? Membersihkan lingkungan, ada lagi? Membersihkan selokan, membantu orang yang membutuhkan. Nah, untuk pelajaran berikutnya nanti ya, pada pertemuan yang akan datang kita akan lebih fokus ke contoh perilaku gotong royong di lingkungan masyarakat, ya. Terus untuk tugas di rumah nanti ada PR, saya bagi satu persatu. PR-nya adalah mewarnai, kemudian menceritakan isi dari gambar yang sudah kalian warnai. Silakan nanti diwarnai di rumah, didiskusikan dengan orang tua, gitu ya. Oke, nah sebelum ditutup, sebelum berdoa, kita lagu perpisahan dulu. 1, 2, 3. Goodbye teacher, goodbye teacher, goodbye teacher.